Persepsi oleh Suski Wahyuni. Definisi persepsi. Persepsi merupakan konsep yang sangat penting dalam psikologi. Mengapa demikian? Karena melalui persepsi manusia dapat memandang dunianya. Apakah dunianya terlihat berwarna, cerah, pucat, atau bahkan hitam. Jadi, persepsi merupakan sebuah proses yang aktif dalam diri manusia, dalam memilah, mengelompokkan, serta memberikan makna pada informasi yang diterimanya. Tujuan persepsi. Yang pertama, lokalisasi. Merupakan suatu cara yang kita gunakan untuk bernavigasi di dalam lingkungan kita. Berguna untuk menentukan di mana objek visual berada. Yang kedua, pengenalan pola. Merupakan suatu cara untuk menentukan atau mengenali objek yang dilihat. Hal ini sangat penting karena kita harus mengetahui suatu objek terlebih dahulu sebelum kita dapat mengetahui sifat-sifatnya. Yang ketiga, mempertahankan kekonstanan perseptual. Maksudnya mempertahankan penampilan objek agar tetap konstan walau kesan mereka pada retina terus bertambah. Aspek persepsi. Yang pertama, kognisi. Aspek ini menyangkut komponen pengetahuan, pandangan, pengharapan, cara berpikir atau mendapatkan pengetahuan, dan pengalaman masa lalu, serta segala sesuatu yang diperoleh dari hasil pikiran individu pelaku persepsi. Yang kedua, afeksi. Aspek ini menyangkut komponen perasaan dan keadaan emosi individu terhadap objek tertentu, serta segala sesuatu yang menyangkut evaluasi baik buruk berdasarkan faktor emosional seseorang. Yang ketiga, konasi atau psikomotor. Aspek ini menyangkut motivasi, sikap, perilaku, atau aktivitas individu sesuai dengan persepsinya terhadap suatu objek atau keadaan tertentu. Proses terjadinya persepsi terdiri dari 4 tahap, yaitu: pertama, perhatian dan seleksi. Pemilihan informasi secara selektif hanya memberikan kesempatan pada proporsi yang kecil dari seluruh informasi yang ada. Proses seleksi ini berasal dari proses terkontrol, yaitu individu secara sadar memutuskan informasi mana yang akan diperhatikan dan mana yang akan diabaikan. Yang kedua, organisasi. Pada tahap ini, seluruh informasi yang telah masuk seleksi pada tahap sebelumnya akan diorganisasikan. Adapun cara mengorganisasi informasi secara efisien adalah skema. Skema adalah kerangka kognitif yang menggambarkan pengetahuan yang diorganisasi dengan pemberian konsep atau stimulus yang dibangun melalui pengalaman. Yang ketiga, interpretasi. Setelah perhatian digambarkan pada stimulus tertentu dan informasi telah diorganisasi, maka individu akan mencoba untuk memperoleh jawaban tentang makna dari informasi tersebut. Tahap ini sangat dipengaruhi oleh causal attribution, yaitu sebuah percobaan untuk menjelaskan mengapa sesuatu terjadi dengan seperti itu. Yang ketiga, pencarian kembali. Informasi yang telah tersimpan dalam sebuah memori harus dicari kembali. Bila informasi tersebut digunakan, individu akan lebih mudah mendapatkan kembali informasi yang telah tersimpan bila telah terskema dan terorganisir dengan baik. Kelebihan persepsi. 1. Dengan persepsi kita bisa memberi makna bagi lingkungan sekitar. 2. Dengan persepsi berkomunikasi akan lebih efektif. 3. Dengan persepsi kita lebih bisa memahami dan mengerti orang lain. Kekurangan persepsi. 1. Sering terjadi kesalahpahaman. 2. Menimbulkan kecenderungan seseorang mengkategorikan orang lain yang belum tentu benar. 3. Menjadikan seseorang terpaku terhadap persepsinya dan sulit mencari kebenarannya.